Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan share ke kalian sebenarnya kuliah di luar negeri itu seenak apa sih? Apa bener seenak itu? Nah, kali ini aku akan share berdasarkan pengalaman aku setelah 2 tahun tinggal di luar negeri untuk kuliah. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe di channel aku dan juga like video ini kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, let's jump into the video. Nah, untuk video kali ini aku ngejelasin dari baik dan buruknya kuliah di luar negeri. Mulai dari baiknya dulu. Itu adalah sistem edukasi yang berbeda dibandingkan kita di sini di Indonesia. Maksudnya gimana berbeda itu? Misalnya kalau berdasarkan pengalaman aku untuk belajar di Swedia, itu pertama dosen-dosennya jauh lebih terbuka. Mereka kalau kita tanya atau kritik atau gimana itu mereka lebih responsif dan juga no baper klub gitu loh. Jadi kayak kita tanya-tanya aja, ya udah mereka akan menjawab. Kalaupun mereka nggak tahu, mereka akan ngasih tahu kalau mereka nggak tahu dan kita akan cari jawabannya sama-sama gitu. Jadi emang beda gitu dan juga karena di sana sistem edukasinya tuh lebih partisipatif, jadi kita lebih banyak diskusi-diskusi dari real life case. Karena misalnya teman-temanku dari 30 negara lebih, jadi mereka kadang cerita bagaimana pengalaman di negara mereka, sistem kesehatan di negara mereka, dan nanti kita mendiskusikan hal tersebut di dalam kelas yang terkait dengan mata pelajaran pada saat itu. Jadi emang sistem edukasinya lebih berbeda sih. Dan juga kalau dari aku sendiri, aku ngerasa bahasa Inggris aku juga makin bagus gitu, karena kan bahasa Inggris teknis masing-masing pelajaran itu kan beda ya dibandingkan misalnya kayak IELTS atau TOEFL, karena itu kan lebih day to day bahasa Inggrisnya. Nah kalau ini tuh lebih teknis, jadi aku belajar banyak banget bahasa Inggrisnya dan juga aku disuruh harus baca minimal 2 paper per hari untuk masing-masing pelajaran. Jadi kalau misalnya dalam hari itu aku ada 3 kelas, berarti aku harus baca 6 paper gitu. Jadi dimana aku yang biasanya nggak biasa baca paper bahasa Inggris banyak-banyak kayak gitu hampir setiap hari, jadi lumayan shock juga. Dan juga kayak banyak banget bahasanya tuh bahasa teknis banget yang dimana aku sedikit kurang familiar gitu. Jadi bener-bener terlatih gitu bahasa Inggrisnya, jadi juga belajar nulis segala macam. Nah itu tadi untuk positifnya. Negatifnya yang kayak aku bilang tadi, kita harus bekerja lebih keras dibandingkan teman-teman yang emang bahasa Inggris itu first language-nya. Kita yang dari Asia yang biasanya bahasa Inggrisnya masih kurang, itu perlu catch up gitu loh dengan mereka. Tapi jangan salah, orang Indonesia itu persisten dan rajinnya banget. Jadi aku sekelas bertiga dan alhamdulillah ketiga-tiganya itu bener-bener paling cemerlang gitu di kelas. Jadi menurut aku ketika kalian bekerja lebih keras, ya masalah ini nggak akan jadi sesuatu yang menjadi halangan utama kalian sama kuliah di luar negeri. Selanjutnya itu positifnya apa? Yaitu kita mendapatkan kesempatan untuk explore kebudayaan lokal dan juga berbagai negara lainnya. Nah kalau misalnya di tempat aku, jadi karena Umeå University itu di Swedia, kita banyak banget negara-negara yang belajar di sana. Jadi biasanya kampus punya satu hari kita kayak cultural day gitu. Jadi setiap negara mahasiswa-mahasiswa itu bikin satu booth di mana mereka menyajikan makanan atau kebudayaan atau kesenian dari negara mereka. Nah kalau misalnya kita di Indonesia pun, kita juga suka bikin tuh booth-booth ya, bikin snack-snack Indonesia dan juga beberapa misalnya kayak gambar wayang atau misal postcard dari batik. Nah itu biasanya kita pajang dan banyak banget negara-negara lain yang lihat. Jadi kayak ngerasa kayak jadi duta budaya Indonesia gitu. Nah aku posting beberapa foto nih, contoh waktu kita cultural day. Nah itu serunya. Dan juga kan di sana biasanya mereka punya hari-hari besar negara mereka. Kan misalnya kayak aku di Swedia, biasanya mereka punya beberapa hari besar. Nah di situ yang aku banyak belajar juga budaya mereka, gimana mereka biasanya merayakan. Punya makanan khas.
gitu. Jadi itu benar-benar membuka pikiran, open minded. Jadi kita juga lebih toleran gitu. Karena kita di sana kan minoritas, jadi kita tahu rasanya menjadi minoritas, kita tahu gimana rasanya kita ingin dihargai meskipun kita minoritas sama mayoritas. Jadi itu benar-benar value yang benar-benar gak bisa gitu loh digantikan oleh yang lain, karena biasanya kan kita jadi mayoritas. Nah, ketika di sana menjadi minoritas kita tahu rasanya gimana. Makanya ketika pulang pun, ketika kita kembali menjadi mayoritas, kita harus respect yang minoritas, karena kita tahu rasanya jadi minoritas itu seperti apa. Itu untuk positifnya. Nah, untuk jeleknya, di beberapa negara dan beberapa kota gitu ya masih ada lah masalah-masalah, misalnya kayak rasisme, masalah keamanan yang emang ya masalah juga sih kadang di mana-mana gitu ya, karena situasi dan kondisinya ya ada aja gitu orang yang rasisme. Kayak beberapa temanku ada yang diteriakin karena kita bukan orang lokal, misalnya imigran. Kita juga banyak banget stereotip, misalnya oh kamu kesini mau cari suaka ya, oh kamu kesini mau cari suami orang sini ya biar bisa jadi orang sini. Jadi banyak banget sih rasisme yang terjadi gitu loh. Terus juga masalah keamanan. Nah, di beberapa titik, di beberapa kota, kalau di tempat aku Swedia sih lumayan aman gitu ya, tapi ada juga sih di kota misalnya kayak Semakin Selatan itu lebih banyak kriminalnya, meskipun kalau dibandingkan dengan Indonesia ya jauh banget ya, tapi tuh ya lebih kurang aman gitu dibandingkan Swedia, bagian Swedia yang lain. Atau misalnya Eropa juga rata-rata juga aman, kecuali misalnya kayak di Paris itu banyak copet, sama juga di Italia itu banyak banget copet gitu ya, kayak temanku pernah kecopetan. Jadi ya lebih diperhatiin sih untuk safety sama rasisme, jadi emang harus lebih hati-hati. Selanjutnya itu positifnya apa? Yang ketiga yaitu lebih mandiri. Mandirinya di sini karena kita di luar negeri sendirian dan gak ada keluarga, jadi ya terbatas gitu loh semuanya yang biasa kita nikmatin di Indonesia. Yang pertama yang aku paling rasain yaitu masak. Karena aku sama di Indonesia ya, kita tahu sendiri kan kalau di Indonesia itu ya makan mah di warteg banyak, bahkan lebih murah beli di luar dibandingkan masak sendiri. Sedangkan ketika aku kuliah di luar negeri itu mau makan di luar tuh mahal banget. Belanja di supermarket aja harganya juga lumayan mahal, tapi dibandingin kayak kita harus belanja atau makan di luar itu jauh lebih murah kalau kita belanja di supermarket. Jadi sebagai orang yang tidak bisa masak, yang cuma bisa masak nasi, mie sama air, gila itu kaget banget sih. Dan aku nggak nyangka juga aku akan sebutuh itu kemampuan masak ketika aku kuliah di luar negeri. Nah, jadi aku ngerasa salah satu benefitnya aku di sana yaitu aku jadinya akhirnya lebih mandiri, dimana aku bisa masak gitu. Jadi ya caranya aku telepon mamaku misalnya untuk nanya resep-resep, terus sering chatting mah ini gimana, udah bener belum. Nah, tapi kan tau sendiri ya namanya emak-emak, iya jahenya seujung jari. Itu seberapa? Iya, airnya 1 gelas lah. Gelas di rumah kan sama gelas ukuran di sana beda, sebanyak apa tuh air gitu-gitu kan. Jadi kayak ya kita harus figure out sendiri, terus juga cari-cari resep di internet. Jadi ya udah jadi lebih seru aja gitu. Jadi yang penting audible gitu. Nah, kalau itu untuk urusan makanan. Jadi meskipun sakit pun kita ya siapa yang mau masakin, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada GoFood gitu ya. Jadi ya udah mau nggak mau tetap harus masak sendiri. Terus selanjutnya itu masalah keuangan. Jadi aku lebih aware lagi masalah keuangan, terutama kalau misalnya kalian banyak yang pengen dicapai gitu, yang pengen ditabung. Misalnya kayak entah itu mau jalan-jalan, entah itu mau kirim uang ke Indonesia, atau misalnya mau nabung, atau misalnya bahkan ada beberapa temanku yang mau naik haji gitu selama kalian kuliah di luar negeri itu bisa gitu. Nah, jadi ya udah kalian harus ngatur keuangan nih. Kayak aku misalnya, aku harus selalu masak gitu, paling kalau makan di luar seminggu sekali gitu, atau misalnya ada event-event tertentu baru aku makan di luar. Terus untuk ke supermarket, nah kalau kita biasa sama anak Indonesia saling ngasih tahu nih, misalnya daging lebih murah di supermarket A, ayam lagi lebih murah di supermarket B gitu. Jadi biasanya kita saling tukar-tukar informasi gitu. Jadi kalian harus proaktif untuk cari-cari di mana yang paling murah gitu. Itu pembelajaran banget sih untuk jadi lebih hemat, dan juga gimana caranya ngatur keuangan, terutama kalau aku anak
beasiswa ya, jadi uangnya memang terbatas. Untuk positifnya yang terakhir, yang keempat itu adalah ini merupakan bonus, yaitu kita bisa jalan-jalan. Nah kalau aku sendiri biasanya kan kalau kuliah kan ada liburnya ya, biasanya liburnya antara 3 minggu. Kalau misalnya antara autumn ke winter gitu ya, biasanya ada libur 2-3 minggu. Terus ada nanti summer break itu sekitar 3 bulan. Nah waktu-waktu inilah yang dimanfaatin, dibandingkan kita harus cuma stay di rumah. Ya udah akhirnya explore lah, terutama kalau misalnya kalian kuliah di Eropa atau di Eropa terutama Eropa daratan, itu pindah negara tuh gampang banget, bisa pakai bus, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, dan harganya bisa dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu, tergantung budget kalian. Berarti selama kuliah kalian harus benar-benar hemat, mengencangkan ikat pinggang kalau misalnya emang kalian pengen jalan-jalan. Tapi percayalah teman-temanku yang tercinta, di Bali foto-foto indah itu banyak banget perjuangannya. Misalnya kayak entahlah itu kecopetan tiba-tiba di jalan, terus kayak kalian harus sehemat-hematnya gitu, makan ya udah makannya cuma sandwich yang ada di supermarket biar hemat gitu ya, biar saving uang. Terus juga kalau aku dulu ya tinggalnya di hostel gitu, nggak di hotel. Hostel itu kayak hotel kecil di mana satu kamar itu bisa beberapa orang, misalnya 6, 4, 7 atau 8 atau 10. Nah itu bisa sesama jenis ataupun campur gitu. Biasanya campur lebih murah dibandingkan yang sesama jenis, sesama cewek gitu. Nah itu murah, bawanya cuma ya backpack aja gitu, yang bener-bener super duper ekonomis lagi. Kemana-mana pun kalau kita travel apa jalan-jalan ya banyak kan jalan kaki gitu dibandingkan naik kendaraan umum, karena ya mahal jadi nggak mampu. Jadi ya udah, yang penting foto, yang penting foto gitu. Jadi ya itu bonus lah ya ketika kita kuliah di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu untuk kekurangannya atau bad side-nya dari kuliah di luar negeri itu ya kangen rumah, pasti kangen keluarga, kangen teman-teman. Kalau misalnya kayak aku dulu LDR 2 tahun gitu sama pacarku, cuman ketemu kayak setahun sekali ketika aku pulang ke Indo gitu ya. Jadi ya itu sih yang paling menyiksa. Dan juga waktu itu juga misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal, itu kita nggak bisa dateng. Dan ya banyak banget lah miss momen-momen penting yang kita lewatin gitu selama kita kuliah di luar negeri. Misalnya kita sakit, kita kangen rumah, jadi itu yang kadang berat sih ketika kuliah di sana. Nah untuk kekurangannya cuma itu aja sih kalau dari segi aku. Nah untuk kesimpulannya di video kali ini, sebenarnya kuliah di luar negeri itu enak nggak sih? Apa seenak itu gitu? Kalau dari aku pribadi, menurut aku kuliah di luar negeri itu memperkaya pola pikir aku. Untuk pelajarannya sendiri ya emang bagus, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya, dimana kita ya bisa achieve aja tergantung pribadi masing-masing gitu dari pelajarannya. Tapi banyak banget benefit-benefit yang nggak ternilai gitu. Misalnya kemampuan kita berpikir kritis yang ditempa di sana, kegiatan kita menghargai orang-orang yang berbeda-beda, bagaimana cara kita berpendapat dengan orang-orang yang kita gak kenal dan bahkan takut ngomong, takut salah pengertian dan lain-lain gitu. Banyak hal-hal yang nggak ternilai yang kita nggak bisa dapatin di sini kalau kita kuliah di dalam negeri. Tapi bukan berarti kuliah di dalam negeri pun nggak bisa sebagus di luar negeri gitu loh. Nah itu kesimpulannya. Jadi ya yang lain-lain tuh ya hanya bonus gitu loh. Misalnya kayak jalan-jalan, terus bisa jadi duta budaya dan lain-lain, itu ya udah, itu hanyalah bonus gitu loh ketika kalian kuliah di luar negeri. Jadi sekianlah video kali ini. Kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri tahun ini kemanapun, aku doakan semoga lancar. Dengan situasi kayak sekarang pasti lagi pada deg-degan bakal kuliah di autumn ini atau enggak gitu ya, tapi aku doakan yang terbaik. Dan kalau misalnya teman-teman masih pengen berencana kuliah di luar negeri, aku doain semoga lancar, baik itu beasiswanya, proses aplikasi dan lain-lain. Jadi mungkin dari video ini kalian bisa mendapatkan gambaran gimana di kuliah di luar negeri itu, dan juga apa yang perlu kalian persiapin ketika kalian mau kuliah nanti.
Nah, kalau misal kalian masih punya pertanyaan tentang kuliah di luar negeri, apa yang harus disiapin dan lain-lain, bisa komen di bawah atau follow di Instagram aku di @nnarista_. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Selalu jaga kesehatan dan aku doakan kalian yang terbaik semuanya. Selalu memberikan positive vibes untuk orang-orang di sekitar kalian. Thank you so much for watching. Bye.